Shalom adik-adik. Wah, udah ketemu hari Minggu lagi nih ya Kak Sharon, betul nggak? Wah, gimana nih kabarnya Kak Baik Sharon? dong Kak Titin gimana nih Wah, kabarnya? luar biasa juga nih Kak Sharon. Adik-adik di rumah pasti juga luar biasa juga ya Kak Sharon. Yuk adik-adik, Kak Titin dan Kak Sharon ajak untuk semuanya. Kita mau berdoa sama-sama sebelum kita memulai ibadah. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah tukar kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati dari awal sampai akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kak Sharon, percaya nggak kalau Tuhan itu kasih kemampuan buat kita? Wah percaya dong Kak. Wah, adik-adik di rumah pasti percaya. Yuk Kak. Sama-sama katakan ya. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ke kanan dulu ya adik-adik. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sama-sama bilang. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita memujikan dari awal. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ke kanan dulu ya adik-adik. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sama-sama katakan sa sa aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Wah Kak, bener ya Kak, kalau bersama Tuhan pasti kita bisa. Betul nggak Kak Sharon? Betul dong Kak. Nah, apalagi kalau pengharapan kita di dalam Tuhan, bener Kak? Bener Kak. Wah, iya adik-adik yang siap memuji Tuhan lebih lagi, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia
benar, berpengharapan dalam Tuhan itu penting supaya kita jadi bijak. Betul ya Kak Sharon? Betul dong Kak. Oh, terus syarat yang berikutnya apa nih Kak Sharon? Kalau syarat berikutnya itu kita harus taat Kak. Oh iya betul, pasti adik-adik juga tahu nih Kak. Yuk Kak. lakukan. Nah, kira-kira adik-adik udah siap belum ya Kak dengerin firman Tuhan? Pasti udah siap, betul gak Kak Sharon? Betul dong Kak. Yuk adik-adik Kak Titin ajak untuk sungguh-sungguh kita mau mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Tuhan, kami siap mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Kami angkat tangan kami Tuhan dan kami katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya.
Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mau mendengar dan hati yang mau melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana sehingga kami dapat mengerti. Kami siap Tuhan untuk mendengar pesan Tuhan dan kami berjanji kami mau melakukannya sejak kami kecil. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Putri ya. Nah, hari ini kita masuk di minggu kelima di bulan Januari atau di minggu terakhir di bulan Januari. Dan gak terasa ya adik-adik, itu artinya kita sudah melewati 1 bulan. Wih, 1 bulan pertama di tahun 2022. Gak terasa ya adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik semua? Pastinya sehat ya. Sudah masuk sekolah ya, sudah gak online lagi tapi sekolahnya sudah onsite. Wah, pasti seru banget ya. Nah tapi tetap harus semangat juga karena harus tetap ibadahnya online ya, nggak apa-apa ya adik-adik, harus tetap semangat dan antusias. Oke, luar biasa. Nah sebelum Kak Putri cerita hari ini, Kak Putri mau tampilin sebuah gambar ya. Bisa ditampilin cering, iya ya, sudah terlihatkah gambarnya? Sudah terlihat ya. Nah ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa ya? Roti ya, betul, roti tawar. Tapi rotinya nggak biasa nih, karena rotinya ternyata sudah berjamur, ya sudah kering, sudah berjamur. Kira-kira ada yang mau roti seperti ini? Kak Putri kasih gratis deh buat adik-adik semua ya, gratis nggak usah bayar. Kak Putri kasih banyak. Mau. Terdengar nih jawabannya serentak katanya no, nggak mau Kak ya, nggak mau lah. Masa dikasih roti yang sudah berjamur ya, ini sudah nggak layak untuk dimakan, betul. Nah tapi adik-adik, hari ini ceritanya itu ya, cerita firman Tuhannya itu ada loh orang yang sengaja bikin rotinya itu jadi berjamur ya. Jadi sengaja bikin roti berjamur kemudian dijadikan buat bekal. Nah aneh ya, kok roti berjamur buat bekal? Nah kok aneh ya, kira-kira buat apa ini ya maksudnya? Kira-kira buat apa? Penasaran? Nah kalau yang penasaran yuk sama-sama Kak Putri akan cerita buat adik-adik, disimak ya. Nah cerita firman Tuhan Kak Putri hari ini judulnya yaitu Be Wise ya, Be Wise. Cerita Alkitabnya diambil dari Yosua pasal 9 ya, satu pasal. Yosua pasal 9. Nah kisah ini dimulai kisahnya dimulai dari suatu peristiwa yaitu di mana Yosua dan bangsa Israel ya, ketika itu bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Yosua dan bangsa Israel baru saja membinasakan kota Yeriko dan juga kota Ai yang bertembok sangat tebal. Nah, peristiwa ini ternyata terdengar oleh bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa-bangsa lain tahu peristiwa ini atau kabar ini, nah ada 2 reaksi dari mereka ya adik-adik, ada 2 reaksi dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Reaksi yang pertama yaitu ketika orang-orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, mereka itu berniat untuk bergabung, membentuk seperti sekutu ya. Jadi bergabung, bekerja sama. Mereka bergabung bertujuan agar kekuatan mereka lebih kuat. Nah, ketika mereka bergabung bersama-sama, mereka berpikir akan kuat untuk menghadapi bangsa Israel. Nah, itu reaksi yang pertama adik-adik. Kemudian reaksi yang kedua ada loh ternyata bangsa Gibeon ya,
orang-orang Gibeon ketika mendengar peristiwa tadi ya, peristiwa bangsa Israel membinasakan kota Yeriko, respon mereka yaitu punya rencana lain. Mereka enggak ikut bergabung, tetapi mereka punya rencana lain, yaitu apa? Mereka mencoba untuk menipu Yosua agar mereka tidak dibinasakan. Nah, ini nih kira-kira menipunya gimana ke orang-orang Gibeon itu? Nah, penasaran? Lanjut lagi ceritanya ya. Kemudian apa nih yang dilakukan orang Gibeon? Mereka ternyata sudah mengatur rencana, membuat suatu rencana, yaitu mereka menyamar sebagai penduduk dari suatu negeri yang sangat jauh. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mereka membawa bekal makanan tapi yang sudah enggak baik. Seperti roti yang sudah berjamur tadi. Nah, mereka sengaja membawa bekal makanan yang sudah enggak bagus ya. Kemudian membawa karung yang sangat buruk, kirbat anggur yang buruk, kasut dan pakaian yang sudah enggak bagus, sudah compang-camping, sudah kotor. Nah, mereka sengaja membawa dan memakai itu semua agar terlihat benar-benar sebagai penduduk dari suatu negeri yang jauh, agar mereka berhasil menipu Yosua dan bangsa Israel. Nah, ternyata itu rencana orang-orang Gibeon loh adik-adik. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Selanjutnya orang-orang Gibeon setelah memiliki rencana tersebut ya, rencana untuk menipu Yosua, mereka datang nih nyamperin Yosua dan bangsa Israel. Nah, ketika mereka ngedatengin Yosua sudah sempat curiga. Aduh, ini siapa nih orang-orang ini? Ya, jadi sudah sempat curiga melihat orang-orang Gibeon ini. Tetapi ada yang dikatakan oleh orang Gibeon. Nah, apa yang dikatakan ya? Kita mau sama-sama lihat di Yosua 9 ayat yang ke-12 dan 13. Nah, ini yang dikatakan orang Gibeon ketika menemui Yosua. Kita sama-sama lihat. Inilah roti kami, kata orang-orang Gibeon. Masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh. Nah, inilah yang dikatakan orang Gibeon kepada Yosua. Nah, karena orang Gibeon pintar berbohong, akhirnya Yosua setelah mendengar apa yang dikatakan dan melihat sendiri, oh iya ya benar juga, pakaiannya sudah jelek, makanannya sudah semua pada basi gitu. Benar juga ya. Nah, kemudian kita lihat setelah itu apa sih responnya Yosua? Nah, di ayat selanjutnya kita sama-sama lihat ya adik-adik. Di Yosua 9 ayat yang ke-14 dan 15. Ini adalah respon Yosua. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka, dengan orang-orang Gibeon, dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, adik-adik, waduh, gawat ini adik-adik. Yosua dan bangsa Israel tertipu ya. Yosua pada saat itu gini, ketika bertemu kemudian mendengar cerita orang-orang Gibeon, langsung percaya. Dan pada saat itu Yosua enggak tanya Tuhan ya. Yosua enggak tanya Tuhan ketika dia mau mengambil keputusan, tetapi dia memakai kepintarannya, kekuatannya, kemampuannya, langsung memutuskan dan mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Mengikat perjanjian bahwa mereka semua tidak akan dibinasakan. Nah, adik-adik, waduh, ternyata Yosua kena tipu. Nah, selanjutnya ceritanya ketika Yosua dan bangsa Israel akhirnya mengetahui mereka tertipu ya. Setelah beberapa hari akhirnya mereka menyadari ya. Tetapi tidak bisa perjanjiannya dibatalkan.
Nah, akhirnya dengan terpaksa, akhirnya bangsa Israel menerima orang-orang Gibeon, ya, menerima orang Gibeon dan membiarkan mereka berada di tengah-tengah bangsa Israel untuk menjadi menjadi hamba-hambanya. Nah, adik-adik, ini adalah hasil dari keputusan Yosua yang apa? Yang salah, nggak tanya Tuhan dulu. Akhirnya kota Gibeon pun apa? Nggak bisa mereka musnahkan dan berakhir Yosua dan bangsa Israel menerima bangsa Gibeon. Nah, itu tadi ceritanya adik-adik. Kasihan ya ketika akhirnya Yosua tertipu nih ya, karena Yosua nggak tanya Tuhan dulu ya. Dari cerita ini adik-adik kita bisa belajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita ya. Yosua, adik-adik di rumah, kita semua, Kak Putri, Papa Mama, diberikan Tuhan yang namanya itu kuasa. Nah, kuasa ya adik-adik, salah satunya kuasa untuk memimpin. Nah, seperti Yosua tadi. Yosua pada saat itu memimpin sebagai pemimpin bangsa Israel. Tetapi ketika Yosua mengambil suatu keputusan, Yosua lupa. Dia nggak tanya Tuhan, dia pakai kemampuannya sendiri. Dia ngerasa ini nggak perlu tanya Tuhan, udahlah langsung kita putusin aja. Nah, dia nggak tanya Tuhan dulu. Akhirnya apa? Keputusan yang diambil karena Yosua tidak mengandalkan Tuhan, keputusannya salah. Mereka semua akhirnya tertipu. Nah, adik-adik, kita belajar ya, kita nggak mau seperti Yosua dan bangsa Israel. Kenapa? Karena yang dirugikan bukan cuma Yosua, tetapi bangsa Israel juga dirugikan ya. Dalam hal ini bangsa Gibeon akhirnya berada nih di tengah-tengah bangsa Israel dan tidak dimusnahkan. Nah, dalam hari-hari ini adik-adik, di setiap kondisi, setiap saat, setiap situasi ya adik-adik, kita belajar untuk kita mengandalkan Tuhan, untuk kita cari tahu apa sih maunya Tuhan ya. Apalagi dalam hidup ini kita diperhadapkan banyak pilihan seperti tadi Yosua ya. Diperhadapkan pilihan A atau B, pilihan ke kanan atau ke kiri. Nah, ketika kita bingung, kita harus tanya Tuhan ya adik-adik. Kalau kita putuskan sendiri, apalagi kita mutusin dengan buru-buru, bisa jadi keputusannya salah, nggak menjadi baik buat kita ya. Misalnya seperti ini, Kak Putri kasih contoh. Adik-adik di rumah mungkin sebentar lagi ada yang mau masuk sekolah tahun ajaran baru ya. Ada yang mau masuk playgroup seperti Tasya, ada yang mau masuk TK. Atau setelah TK ada yang mau masuk SD, besok tahun ajaran baru ya. Yang SD masuk ke SMP. Nah, bingung mungkin adik-adik, mau masuk TK mana ya? TK A, B, C. Mau masuk SD mana ya? SD A, B, C. Nah, dalam kita memutuskan pasti kita bingung ya. Bingung harus pilih yang mana. Semuanya terbaik, semuanya bagus. Tapi kita harus memilih mana keputusan yang tepat, mana pilihan yang tepat. Nah, pastinya ketika kita memilih, kita perlu melibatkan Tuhan. Kita perlu tanya Tuhan ya. Mungkin adik-adik berpikir, Kak, ngapain tanya Tuhan? Kan yang sekolah kita. Nah, Kak Putri mau ingetin lagi cerita Yosua tadi ya. Ketika Yosua enggak tanya Tuhan, langsung aja putusin, langsung aja cepet-cepet putusin. Hasilnya apa? Yosua ditipu. Dan enggak cuman itu. Hasilnya itu enggak cuman merugikan Yosua loh. Tapi apa? Buat seluruh bangsa Israel. Nah, ini artinya gini, Tuhan tuh yang paling tahu loh yang terbaik buat kita adik-adik ya. Jadi Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kita. Bahkan gini, ketika keputusan atau kehendak Tuhan yang kita pilih, pastinya kehendak itu gak cuman baik buat kita, tapi seluruhnya. Baik untuk papa mama, orang-orang sekitar kita, keluarga ya, juga untuk Tuhan. Nah, maka dari itu, mungkin firman hari ini gak cuman untuk adik-adik loh, untuk papa mama juga ya. Dalam mengambil setiap keputusan, pastinya papa mama bergumul dulu sama Tuhan ya. Misalnya masukin anak-anaknya ke sekolah, pasti mikirin dulu, aduh gimana ya, sekolah yang mana ya, yang pastinya yang biayanya terjangkau ya. Terus yang jaraknya gak jauh nih, nah pasti mama-mama juga apa,
butuh tanya Tuhan, betul ya, supaya keputusannya terbaik dan tepat, bukan cuma buat anak-anak tapi buat semuanya. Oke adik-adik, nah hari ini kita diingatin kembali nih bahwa dalam setiap keputusan kita, dalam setiap hal-hal penting kita perlu melibatkan Tuhan, kita perlu tanya Tuhan dulu ya. Seperti judul firman Kak Putri hari ini, be wise ya. Kita harus berhati-hati, kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Gak boleh buru-buru, nanti bisa salah. Apalagi pilih sekolahnya tang ting tung yang mana yang beruntung. Waduh jangan gitu ya. Itu salah, kita harus benar-benar memilih dengan tanya Tuhan dulu. Oke, dengan gimana Kak? Dengan berdoa yang pastinya ya. Tanya Tuhan, utarakan semua sama Tuhan. Oke adik-adik, siap menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang siap kasih jempolnya bilang aku siap. Oke, nah firman Tuhan hari ini sampai di sini Kak Putri mau kasih ayat hafalan nih buat adik-adik semua. Ayatnya ada di Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin buat firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kami Tuhan. Tuhan, kami gak mau terburu-buru, kami gak mau salah dalam mengambil keputusan. Tuhan Yesus bantu kami, tolong kami, pimpin kami di setiap keputusan-keputusan yang kami ambil. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami, Tuhan menyertai apa yang menjadi keputusan-keputusan yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Wah, Kak Sharon terberkati sama firman hari ini enggak? Diberkati dong. Wah, ini nih Kak, sekarang kita mau kasih pengumuman ya Kak Sharon buat adik-adik di rumah. Wah, pengumuman yang pertama, hari Kamis ada rumah doa. Wah, pakai apa Kak? Pakai Zoom adik-adik. Jadi adik-adik bisa nanti minta linknya sama kakak-kakak jam 6 sore ya kan Kak Sharon? Wah, terus pengumuman yang kedua ada apa ya Kak Sharon? Ada Cool yang berjalan setiap hari Jumat jam 5 sore akan diadakan via Zoom meeting. Linknya bisa minta ke Kak Uli atau ke kakak-kakak yang lain ya. Wah, seru pasti ya Kak. Ada pengumumannya ketiga nih adik-adik. Ada ibadah 2K. Wah, Kak Titin ajak semua buat adik-adik kelas kecil nih ya Kak. Wah, ibadahnya jam 8. Pakai apa Kak? Pakai YouTube channel GBI Haleluya. Terus yang jam 10 pakai Zoom. Nah, itu buat kakak-kakak kelas besar. Jadi jangan lupa ikut ibadah. Wajib ya Kak Sharon? Betul nggak? Wah, sekian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.